بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna ma'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita. Itu pembahasan tentang 5 hal yang perlu dikhawatirkan oleh manusia. Ya, nih. Jadi senang tidak senang dia akan melalui 5 hal ini. Paling enggak minimal 4 ya, karena terakhir itu surga dan neraka. Jadi paling enggak senang tidak senang dia akan melalui latar kabuna tabakan antabak. Kehidupan setelah kehidupan selanjutnya. Kita sudah pernah membahas tentang al-maut, kematian. Setiap orang itu pasti mati. Satu. Yang kedua, kita sudah membahas tentang al-qabru. Seorang itu pasti masuk ke dalam kubur dan dia berada di alam barzakh. Senang tidak senang, karena itu harus dia lalui. Kemudian yang ketiga, ini al-qiyamah. Qiyamah itu kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan yang dikatakan kiamat itu adalah dimulai dari kematian seseorang itu kiamat sebenarnya. Ini namanya kiamat kecil. Kenapa kiamat? Karena dia sudah berpisah dengan tubuhnya dan tidak ada lagi ibadah. Seperti sekarang ini, Pak. Kita duduk i'tikaf. Anale i'tikaf di alam barzakh. Kiamat itu tidak ada lagi i'tikaf. Kemudian nanti ada kiamat besar. Ditiup sangkakala yang pertama juga kiamat. Ditiup sangkakala yang kedua juga kiamat. Alam barzakh juga kiamat. Ini versi Imam Al-Qurtubi. Dibangkitkan di padang mahsyar juga kiamat. Tetapi di sini di dalam kitab Sirajul Talibin itu dibedakan. Jadi kematian, kemudian setelah mati kita masuk ke alam barzakh. Kemudian setelah itu yang ketiga sekarang al-qiyamah. Itu disebutkan 70 kali di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Diulang-ulang oleh Allah supaya manusia itu teringat kalau dia akan masuk ke alam yang lain, Pak. Ya sebagaimana kita tidur, kita terima tidak terima, kadang-kadang datang mimpi baik, kadang-kadang datang mimpi buruk. Ya, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga al-qiyamah. Setelah itu nanti al-jannah. Kemudian setelah itu an-nar. Jadi kita usahakan kita habiskan tiga-tiga ini. Pembahasannya kita ringkas saja ya. Kalau al-jannah itu ada 76 kali dalam Al-Quran. Tetapi an-nar itu lebih banyak lagi, Pak. Itu ada 102 kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sekarang kita yang nomor 3. Wa ammal qiyamatu fata'ammal qaula ta'ala. Jadi kalau cerita tentang kiamat, maka kita disuruh untuk melihat, untuk mengkaji, untuk mentadabbur ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Apa ayat itu? Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Nanti kan ada 2 kelompok. Waktu dibangkitkan di padang mahsyar itu ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok orang muttaqin. Ya, nama. Kelompok yang kedua, kelompok mujrimin. Lain ada kelompok-kelompok ketiga. Jadi kelompok muttaqin, kelompok mujrimin.
kelompok orang baik-baik yang akan dimasukkan ke dalam surga dan kelompok orang jahat-jahat yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana orang muttaqin ini? Wa yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ketika orang-orang muttaqin itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafda. Ini kalau dalam terjemahannya, wafda itu apa? Utusan. Kita tidak paham ini apa maknanya. Kita mengambil ada di dalam tafsir At-Tabari. Kemudian ada di dalam tafsir yang lain juga termasuk Ibnu Abbas. Apa makna wafda di sini? Wafda di sini, innal mu'min idza kharaja min qabrihi. Seorang mukmin apabila dia bangkit dari kuburnya, ini makna wafda. Istaqbalahu ahadun ala suratil wufud. Dia akan diterima oleh seseorang wufud. Wufud itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka waktu dibangkitkan dari kubur, maka tak perlu takut kita, Pak. Tak perlu takut. Orang yang salat, orang puasa, tapi jangan ribah orang lain. Jangan buat maksiat. Jadi kita salat tapi jangan buat maksiat. Kalaupun kita buat maksiat, istighfarlah kepada Allah. Kita puasa, ya puasa hantar tinggai, Pak. Senin Kamis hantar tinggai, puasa Syaban tapi kegegop ya hantar tinggai sini, Pak. Ya ini masalahnya sekarang. Boleh kita puasa tapi jangan ngomongi orang lain, Pak. Boleh kita beribadah tapi jangan ambil punya orang lain. Jangan zalimi orang lain. Maka nanti kata Imam At-Tabari, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar, ada yang menyambut dia. Ini namanya wufud namanya. Ala surati rajulin. Jadi dia itu seperti manusia. Jadi ada manusia yang menyambut dia. Ini yang dikatakan dengan wafdul. Ini kita tidak perlu heran. Kenapa tidak perlu heran? Karena ketika di dalam alam barzah juga ada yang menyambut manusia juga. Kita bisa melihat nanti di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ketika seorang berada di dalam kuburnya, dia melihat ala ahsani suratin. Ada seorang yang bagus sekali rupanya. Dia lihat, ditanya, "Kamu siapa?" Apa kata orang tadi? "Saya adalah amalmu, amal kebaikanmu yang akan terus menemanimu." Maka kita tidak sendiri. Berarti kalau kita ada pahala puasa, ada orang yang wujudnya seperti manusia. Pahala salat ada lagi. Kita pahala sedekah ada lagi. Artinya kita hidup di situ seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, yatalaqa ba'duhum ba'dan. Kita saling ketemu, saling ngomong, berdialog dan lain sebagainya. Siapa itu? Itulah pahala kita. Tetapi nanti ada juga seorang itu yang ketika di alam barzakh dia akan menemukan fi akbahi suratin. Ada seseorang yang paling jelek rupanya dan ditanya, dan bau lagi, Pak. Wanatin, natin itu bau busuk. Ditanya, "Kamu siapa kamu? Kenapa kamu masuk kemari? Kenapa bersama saya?" Jadi orang tersebut mengatakan, "Saya adalah kejahatan yang kamu lakukan. Kamu korupsi punya orang lain, kamu lihat maksiat, kamu buat maksiat, kamu ribah orang lain." Berarti begitu banyak kejahatan yang kita lakukan. Begitu banyak rupa-rupa yang akan kita lihat di dalam alam barzakh nanti. Jadi begitu pula ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau. Jadi Imam At-Tabari ketika menafsirkan Al-Qur'an itu, beliau dengan riwayat-riwayat hadis. Jadi tidak perlu ragu kita dengan riwayat hadis. Makanya ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, istaqbalahu ahadun ala ahsani suratin. Seorang itu akan diterima, disambut oleh seseorang dengan rupa yang sangat bagus sekali. Itu di padang mahsyar. Makanya malaikat mengatakan ketika seorang mukmin meninggal dunia, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kamu jangan takut, jangan gundah kamu. Jangan takut setelah mati dibangkitkan, bagaimana posisi saya, bagaimana keadaan saya. Ketika di padang mahsyar bagaimana? Jangan takut kamu sedikit pun. Yang jelas kamu di dunia patuh dan taat kepada Allah. Itulah konsep kita. Kalau ada patuh dan taat kepada Allah, aman hidup ini, Pak. Kita pergi kantor, ini disuruh enggak disuruh, berarti kita tinggalkan. Ini disuruh enggak disuruh, kita lakukan, Pak. Ya, kita lakukan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kelompok pertama. Sekarang kelompok yang kedua. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Nasuqu, kalau kita melihat di dalam struktur bahasa Arab, nasuqu itu begini. Ketika kita sedang duduk-duduk di masjid atau duduk di musala atau duduk di rumah, tiba-tiba masuk ayam, Pak, manok. Ya,
Ketika masuk ayam, kita kan marah, Pak. Ketika kita marah, apapun yang ada di tangan kita, kita lempar ayam itu. Apakah minuman atau kursi atau apa saja, Pak? Taruh. Supaya apa? Supaya dia lari. Ini makna warna sukun. Kalau dalam bahasa Aceh, kamu paruh, lagi paruh binatang. Ya, Pak. Ini kelompok kedua. Ini maknanya nasukul mujrimin. Maka kami akan melakukan seperti mengusir binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau tahu, Pak, yang tepat-tepat, yang perlerom-rom. Yang perle tatulak, yang perle tatenak, binatang mana tatenak, Pak. Ya. Jadi artinya ketika lewat binatang ini nasuku namanya. Ketika mengusir binatang nasuku namanya. Wa nasukul mujrimin, kata Allah, dan kami akan mengusir orang-orang mujrim, akan melempar orang-orang mujrim, melaknat orang-orang mujrim ila jahannam wirda. Itu yang kami giring kemana? Kami giring ke neraka. Wirda itu apa? Ya, di wirda lain lagi, Pak. Wirda itu kata Ibnu Abbas, itu binatang yang sangat haus sekali sehingga apa? Dia tidak bisa menelan sesuatu karena saking hausnya. Ini wirda. Makanya binatang yang sangat haus, ketika dia di paruh, dia senang sekali, dia pikir ada minuman di depan itu, Pak. Ya, dia pikir ada minuman. Ya. Jadi makanya saking sangat hausnya dia pergi itu, nggak tahu di depan dia itu neraka apa. Ini namanya wirda namanya. Kalau di dalam pembahasan di sini itu kal bahaim, ya, jadi ai al kafirina katisail bahaim. Orang-orang kafir itu dia sangat haus sekali seperti binatang menunggu untuk diberikan minuman. Nah, jadi begitulah keadaan kondisi seorang ketika di padang mahsyar dan mau digiring ke dalam neraka seperti binatang kehausan. Dan perlakuannya pun diperlakukan oleh Allah juga seperti binatang, sebagaimana di dunia dia dulu hidup seperti binatang. Bagaimana hidup lagi binatang? Atagok pajohju, ya, Pak. Atagok pajohju, coaju. Nak mau tahu dia sama seperti binatang. Makanya ketika di akhirat nanti diperlakukan juga seperti binatang. Maka kebalikannya kelompok yang pertama, ketika di dunia dia nggak berani macam-macam. Kenapa? Karena ada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ambil punya orang lain. Jangan kamu begini, jangan zalimi orang lain, jangan ghibah, jangan buat maksiat, jaga dirimu, jaga hatimu. Dia menjaga semuanya, Pak. Maka ketika nanti di padang mahsyar dia juga dijaga oleh Allah dan diperlakukan secara baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah thalathati asnafin." Nanti pada hari kiamat ada 3 kelompok. Maksud 3 kelompok begini, ada 3 keadaan manusia. Ya, Pak. Kalau tadi kelompok apa? Kelompok yang digiring ke dalam surga, digiring ke dalam neraka. Itu 2 kelompok. Sekarang 3 kelompok. 3 kelompok bagaimana posisi dan keadaan mereka ketika menuju surga atau menuju neraka. Kelompok yang pertama, Rasulullah mengatakan sanafan masyatun. Ada kelompok yang masuk ke dalam surga dengan jalan kaki, jangan dapat. Berarti kalau perjalanannya 500 tahun perjalanan ini, 500 tahun perjalanan dia berjalan. Jangan dapat. Ya, juga dapat. Ya. Kelompok yang kedua, fawahidun yakhruju min qabrihi. Ketika dia baru bangkit dari kuburnya, fa idza al-buraq ala ra'sil qabri. Jadi dia sudah ditunggu oleh burak. Ya, Mbak. Makanya setiap kejadian di akhirat atau di mana saja sebelumnya sudah pernah dinampakkan di dunia. Burak itu di dalam riwayat Anas bin Malik, di dalam tafsir Ibnu Katsir, burak itu di bawah kuda dan di atas keledai, Pak. Di bawah kuda, di atas keledai. Dan kepalanya itu ya campuran, Pak, antara kuda dan peranakan kuda dan keledai. Walaupun sebagian mengatakan kepalanya manusia, tetapi dalam riwayat itu tidak disebutkan ra'sul insan, tidak disebutkan. Tapi apa? Hasilnya itu bihal namanya, perkawinan antara kuda dan keledai. Itulah burak. Ada yang mengatakan juga burak itu bukan makna sebenarnya, tetapi makna konotasi. Apa makna burak? Burak berasal dari kalimat barkon. Barkonnya gelantir, ya, petir. Jadi seperti petir
suaranya apa namanya? Suaranya sudah sampai kemari, Pak. Cahayanya sampai kemari berserta suara-suaranya. Padahal kan jauh sekali lebih pung suara itu, Pak. Itu namanya petir, Pak. Atau kalau kita ini kan lagi ada cahaya. Cahaya bisa juga burak. Artinya seorang berjalan bangkit dari kubur sampai ke dalam surga itu seperti cahaya. Bagaimana cahaya? Di dalam teori manusia, ini teori manusia ya. Dalam teori manusia, dalam 1 detik cahaya itu bisa menembus 300.000 km per detik. Jadi dalam 1 detik cahaya bisa sampai 300.000 per detik, 3 km per detik. Dalam jangka 300.000 km per detik bisa ditempuh dalam 1 detik. 2 detik tambah lagi 600.000 km lagi, Pak. Setelah itu tambah lagi. Ya. Jadi makanya kelompok yang kedua ada asumsinya apa? Dia naik burak. 1. Pemahaman kedua, dia masuk ke dalam surga begitu cepat sekali. Kenapa begitu cepat sekali? Dalam hadis Rasulullah yang lain, seorang itu orang yang mukmin ketika bangkit dari kuburnya, maka ditumbuhkan sayap di kedua tangannya. Ini hadis sahih. Kita bisa melihat nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditakhrij oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Fa'ambata janah bi janahain. Dia ditumbuhkan oleh Allah 2 sayapnya. Maka dikepakkan sayapnya itu sehingga dia sampai ke depan pintu surga. Waktu itu ini kelompok kedua ya. Malaikat bertanya, "Hal jisna sirat?" Sudah melalui sirat? Enggak tahu kami sirat itu apa. Apakah sudah melalui neraka? Tidak tahu juga kami bagaimana neraka itu. Jadi kenapa kalian langsung kemari? Allah menumbuhkan sayap, kami kepakkan sayap, itulah sampai kemari. Ditanya oleh malaikat, "Min ummati man antum?" Kalian umat siapa? Mereka menjawab, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mengatakan, tapi ada juga umat Muhammad yang di padang mahsyar yang tidak sampai kemari. Dikata malaikat, yang wujudnya seperti wujud binatang. Ya, nih, kenapa kalian bisa langsung kemari? Amal ibadah apa yang kalian lakukan? Sehingga masih banyak juga umat Muhammad yang di padang mahsyar. Kalau di dalam riwayat lain ala suratul khanazir, nah lagi bui, suratul kilab seperti anjing. Kemudian seperti kiradah. Kiradah itu monyet. Ada yang keluar lidahnya lagi. Itu siapa itu sebenarnya? Itu orang salat yang suka adu domba orang lain, Pak. Orang salat, orang puasa tapi makan riba dia, Pak. Orang salat, orang puasa tapi menzalimi orang lain. Seorang hakim yang salat dia puasa tapi dia menzalimi orang lain. Siapa itu? Umat Muhammad juga. Ya, dia umat Muhammad juga. Ada nanti dalam sebuah hadis yang cerita tentang itu. Yang Rasulullah mengatakan ada 10 keadaan umatku nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah. Dia orang salat, dia orang beribadah, tapi kondisinya seperti itu. Maka malaikat bertanya kepada orang ini, apa yang kalian lakukan? Sehingga kalian kok bisa langsung dari padang mahsyar itu, dari kubur kalian, bukan padang mahsyar, bangkit dari kubur langsung ke pintu surga. Ada 3 hal kami lakukan. Yang pertama, kami bersabar setiap ujian Allah Subhanahu wa taala. Diuji rezeki kami, diuji anak kami, diuji harta, diuji melalui jabatan, diuji saya sendiri dengan sakit, saya bersabar. Saya terima itu. Ketika saya diberikan nikmat, kata ini orang yang tadi, diberikan nikmat, kami bersyukur, kami teringat kalau nikmat itu memang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kami ridha apapun keputusan Allah, kami ridha. Dalam menjalani hidup ini, gejo senang kamu terima karena senang itu Allah yang memberikan senang. Gejo sakit kamu terima. Gepo pulih oleh Allah, alhamdulillah kamu terima. Diberikan rezeki sedikit kami terima. Wa narda, kami ridha apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi artinya tidak ada protes-protes. Kalau kami protes berarti kan sama seperti protes kepada pemberi rezeki. Jadi artinya apa? Kami terima saja. Rupanya balasannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sayap oleh Allah, kemudian langsung masuk ke pintu, langsung berada di depan pintu surga. Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga. Oh ya, ini kita lanjut, ini kelompok kedua masih. Wa yarkabu ila jannatin na'im. Mereka itu langsung terbang ke surga, jannatin na'im. La yukhalla min izzatihi ayyamsya ilal jannah birijlaihi. Allah tidak rida dia pergi ke surga dengan jalan kaki. Hanya rida Allah, Pak. Enggak rida, Pak. Ya.
Sebagaimana kita tidak rida ketika kita sedang naik mobil kendaraan tiba-tiba lihat teman kita yang paling kita sayangi, paling kita cintai. Tiba-tiba apa? Kita masukkan dia ke mobil kita. Nah, mungkin kita biarkan jalan begitu saja. Ya, nah. Sekarang kelompok yang ketiga. Wa akharu yakhruju min qabrihi. Ada kelompok yang ketiga. Ketika dia bangkit dari kuburnya, faiza zabaniyah wal aghlal wal ankal la yakhluna asyaqi yamsi ilan nar birajlaihi. Ya. Rupanya dia sudah disambut oleh malaikat zabaniyah. Zabaniyah ini adalah sebuah istilah orang Arab. Orang Arab kalau menyebutkan zabaniyah maknanya apa? Ya'malu birijlain. Dia melakukan sesuatu dengan kaki. Itu maknanya apa? Begitu kasarnya dia. Nah, mau dia model-model tangan, banyak model kaki, model kaki. Maka kalau kita marah sama orang Arab, ya, terinjak kaki atau apa saja, coba bilang zabaniyah sekali ke mereka. Menyuhai bengih lembah. Anta zabaniyah. Drum bibit lagi zabaniyah. Hati zabaniyah apa? But merah-merah, Pak. But merah-merah, but hanaget, kemudian kerjanya pun tidak sopan. Itu zabaniyah namanya. Maka kelompok ketiga ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia sudah disambut oleh zabaniyah wal aghlal. Aghlal itu apa? Tangannya diborgol ke belakang. Itu aghlal namanya, Pak. Wal ankal, dan tubuhnya juga diberikan rantai, Pak. Dalam sebuah riwayat dimasukkan rantai itu ke mulutnya, kemudian melewati duburnya, ditarik, kemudian dililitkan ke seluruh tubuhnya. Makanya ketika dia masuk ke dalam neraka, itu rantai-rantai itu ada sisa di belakang, Pak. Dia masuk ke neraka dengan tangan terborgol ke belakang. Ini namanya aghlal. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, khudhuhu fakhulluhu. Wahai malaikat, ambil dia, tangani dia, khudhuhu fakhulluhu. Ikatlah tangannya ke belakang. Kalau kita ini sekarang ikat tangan ke depan, ya, Pak. Dulu pada zaman-zaman Belanda dulu kan ke belakang juga diikat. Ini diikat kita sekarang ke depan. Tapi di hari kiamat nanti ikatnya ke belakang. Tangan ini dirantai di atas kepalanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. La yakhluna asyaqi. Di setiap perjalanannya menuju neraka itu selalu susah selalu dia. Setiap langkah dia susah selalu. Kalau orang mukmin tadi, setiap langkah dia yang pertama tadi, Pak, dia jalan kaki, Pak. Dia makanya jalan kaki itu tidak susah lagi sama dia. Kenapa? Tujuannya ke depan, surga, Pak. Gejak aju walaupun ke depan, gejak lagi. Tapi apa? Setiap langkahnya itu selalu terbayang surga. Tetapi kelompok yang ketiga, setiap langkahnya la yakhlu minasyaqi. Tidak lepas dari siksaan. Yuk karatru, Pak. Sengsara nih. Padahal sebenarnya contohnya sudah diberikan juga. Kita kan sekarang sedang mengejar mati, ya, Pak. Bagaimana mengejar mati? Kalau kita ini diberikan umur oleh Allah 60 tahun. Sekarang 50 tahun sekarang. Hari ini sudah bertambah lagi 1 hari untuk dekat pada 60. Besok bertambah 2 hari untuk dekat pada 60. Terus bertambah sampai 60 habis, ya, Pak. Sekarang kita balik bola pikir, bagaimana? Alhamdulillah ulang tahun kamu tamahu betanah, ya. Kamu tamahu jino ka 50 sa'i 52 50 padahal kita makin dekat kepada kematian itu, Pak. Makin lama ketika sampai kabeh anak deh, Pak. Kabeh. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, ulun hebat jabatan lu, sehebat apapun dia, atau orang tidak ada jabatan apapun. Jadi artinya batasnya sudah ada. Seorang kalau dia lari dari start sampai finish kan berhenti, Pak. Tidak ada orang yang lari lagi, Pak. Yang nyekor rumpung ada orang pulung lema. Makanya dari start ketika dia menuju finish, di dalam kepala dia apa? Hampir sampai. Kita saja yang sekarang makin makin panjang, alhamdulillah panjang umur. Panjang umur, Pak. Kalau panjang umur, kita ditetapkan oleh Allah umur 60 tahun, sekarang 50, dipanjangkan lagi oleh Allah menjadi 70, itu panjang umur namanya. Tapi ini bukan panjang umur. Kagak ditetapkan oleh Allah umur duno. Ya, Pak. Sekarang untuk menuju ke situ pun yang dipupuk. Ya, Pak. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Ya. Sekarang kita masuk apa namanya? Oh ya, yang ketiga. Yang keempat, surga.
Kemudian juga langsung kita bahas tentang neraka. Ini karena kajian tasawuf, jadi bukan kajian tafsir. Kalau kajian tafsir nanti surga kita bahas tentang secara spesifik. Neraka begitu juga, kita bahas secara khusus. Tapi ini artinya Allah ingin mengatakan apa? Pengarang ingin mengatakan hati-hati terhadap hal ini. Jadi siapapun kita akan melalui kematian. Kita akan melalui kubur, jadi alam barzah itu. Kita akan melalui kiamat, kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Dan yang keempat, kelima, paling enggak kita pilihannya dua. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Tidak ada pilihan ketiga. Ya, ana pilihan kedua. Alah ana pulun dulu buka jambu gitu. Ana jambu deh, Pak. Ya. Menyohana surga neraka yang dua. Oh, lun dulu buka enggak ada. Oh, saya di tengah-tengah saja. Kenapa di tengah? Karena perbuatan saya seimbang. Mati pi 50%, yang pi 50%, enggak ada yang di tengah-tengah. Makanya mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya hisab. Yang diadili itu siapa? Orang beriman diadili, orang kafir tidak diadili lagi, Pak. Diadili apakah dia itu dimasukkan ke dalam surga atau neraka? Itu orang beriman. Kenapa? Karena amal ibadahnya itu belum tentu bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Amal ibadah dia belum tentu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang salat, ikut kau, demenak kau, maka perlu diadili oleh Allah. Jangan sampai dia protes, ya Allah, saya salat, saya naik haji, saya puasa. Kamu juga melakukan maksiat. Kamu melakukan maksiat, kamu mengambil punya orang lain, kamu menzalimi orang lain. Sekarang kita masuk al-jannah. Wa amma al-jannatu wan nar. Ini langsung. Jadi 4, 5 surga dan neraka. Fata'ammal fihima ayataini min kitabillahi ta'ala. Jadi pengarang mengatakan, coba lihatlah 2 ayat Al-Qur'an. Ini sudah mewakili surga, mewakili neraka. Apa ayatnya? Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Nanti ketika di padang mahsyar, di dalam surga, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaraban tahura. Allah memberikan minuman yang bersih. Maka minuman surga itu kan banyak. Ada namanya tasnim, ada namanya salsabila, ada namanya apa? Wa mizajuhu min tasnim, ada zanjabila, ada air zanjabila. Semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Kana lakum jazaan, sebagai balasan atas apa yang kalian lakukan di dunia. Maka kalau ingin cari surga itu, ingin cari rahmat Allah itu, carinya di sini, carinya Pak. Di dunia cari. Maka kalau kita diberikan batas waktu oleh Allah hanya 40 tahun, carilah dalam 40 tahun. 50 tahun carilah waktu itu. Atau paling enggak umur kita hampir 60. Kita maksiat selalu. Akhir-akhir ini paling enggak kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Nabi Musa alaihissalam itu menangis ketika Mi'raj ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma yubkika ya Musa?" Kenapa engkau menangis Musa ketika ketemu dengan Muhammad? Ya Jibril, kata Nabi Musa alaihissalam, umatku umurnya panjang-panjang. Bahkan ada Bani Israel yang umurnya sampai 500 tahun lamanya. 500 tahun umur. Tetapi setiap amal perbuatan kami tidak digandakan oleh Allah. Kami buat 1 diberikan 1. Kami buat 2 diberikan 2. Kami buat kejahatan 1 demikian pula. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan 1 diberikan banyak oleh Allah. Diberikan banyak. Ya, jadi artinya berbeda padahal umurnya pendek-pendek. Umurnya pendek. Jadi kita walaupun nanti hampir dicabut nyawa oleh Allah, nyanti urut paling enggak tak taubatlah. Ya, kita taubat, kita berbuat kebaikan-kebaikan. Untuk siapa? Kan kedua-kedua ya, Pak. Untuk kita sendiri, Pak. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Perbuatan kita sekecil apapun yang kita lakukan di dunia, ya ini modal ya, Pak. Jadi memang Rasulullah mengatakan begini. Jangan nanti kita katakan ini kok bertentangan ayat dengan hadis ya, Pak. Rasulullah mengatakan, amal ibadah kalian tidak bisa menjamin kalian masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan ayat ini? Wa kana sa'yukum mashkura. Setiap amal ibadah kalian sekecil apapun akan diberikan nilai oleh Allah.
Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, amal ibadah kalian tidak bisa menjamin sehingga memasukkan kalian ke dalam surga. Sahabat bertanya, nanti akan kita kombinasikan dua ayat dan hadis ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasul, termasuk engkau ya Rasul? Ya, termasuk saya. Amal ibadah saya bangun tahajud dari tengah malam sampai subuh tidak menjamin saya masuk ke dalam surga. Walaupun Rasulullah SAW dimasukkan juga oleh Allah dalam surga. Sahabat begitu juga. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau demikian apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga? Rasulullah menjawab, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau yang membuat kita masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah bukan ibadah, untuk apa kita salat subuh tadi? Kepuas sama yang terboh, macam yang terboh. Untuk apa baca Quran? Untuk apa kita puasa Syaban? Untuk apa kita puasa Ramadan? Kalau seandainya yang membuat kita masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rupanya, ya ini jawabannya ini. Rupanya rahmat Allah itu datang dari ibadah yang kita lakukan. Ya, nampak. Dan itu tidak menjamin. Bukan berarti kita banyak salat kita masuk surga, bukan itu. Jadi makanya setiap kita beribadah datang rahmat Allah. Kita ini datang rahmat Allah. Makanya kita lakukanlah kebaikan apa saja. Karena kita tidak tahu dari amal ibadah mana datang rahmat Allah. Bisa saja kita salat sudah puluhan tahun tapi rahmat Allah tidak pernah datang. Kenapa? Kita riya dalam beribadah. Bisa saja rahmat Allah tidak datang dari sedekah kita. Kenapa? Kita menyakiti orang lain dalam bersedekah. Rupanya rahmat Allah itu datang apa? Kita memindahkan duri dari jalan ya, karena begitu ikhlasnya kita. Nyo pindah duro di jalan, nyo lewat go mende, bocor bang kedih lampari, kena lah go lain apa? Diambil dipindahkan. Gara-gara itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya karena kita tidak tahu dari mana datang rahmat Allah, maka sekarang lakukan apa saja termasuk perintah Allah. Mungkin di situ dapat rahmat. Lakukan saja tambahan-tambahan yang lain. Kita bersedekah, kita buat ini, kita buat itu, kita pindahkan duri dari jalan, kita berbuat kebaikan, apapun kebaikan, sekecil apapun itu. Ini maknanya wa kana sa'yukum masykura. Sekecil apapun akan aku beri nilai, kata Allah. Nilai inilah namanya ya yang tadi Pak. Ya, rahmat. Itulah nilai Pak. Nilai itulah rahmat. Maka kita itu kan mencari nilai dalam ibadah, bukan mencari banyak. Untuk apa banyak tak punya nilai Pak. Untuk apa banyak? Kita beli apa namanya besar Pak, besar si ton besar Pak. Sama emas 1 ton. Sama-sama 1 ton. Tapi besi itu mana yung gon mendang namanya Pak. Bahkan apa? 1 ton besi itu bisa senilai dengan berapa kilo emas saja. Sehingga emas ala kaki lalun mendang kilo Pak. Kita angkat emas. Besi dia hai angkat ton, to yang ke betul Pak. Saya emas saja bisa membandingi itu. Salat 2 rakaat dia khusyuk kepada Allah, betul-betul apa nilai-nilai khusyuknya itu akan lebih berharga dibandingkan dia salat tengah malam sampai subuh tetapi tidak khusyuk dan tidak ada nilainya. Sekarang neraka ya sedikit lagi Pak, 2 menit lagi kalau ya neraka pokoknya Rabbana akhrijna minha. Jadi kalau orang sudah sampai ke neraka dia minta keluar Pak. Kalau sudah sampai surga dia nak mau keluar lagi karena nikmat. Tapi ketika masuk ke dalam neraka, mereka penduduk neraka minta kepada Allah, Rabbana akhrijna minha, keluarkan kami ya Allah. Nepetebi ya Allah, yang petebi. Fa in udna fa inna zalimun. Jadi fa in udna fa inna zalimun, qala khsa'u fiha wa la tukallimu. Ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Ya nembak. Kami sekarang balik, dikembalikan sebentar saja kami akan beribadah. Yileteh perteh mah. Kami akan beribadah, kami akan begini, kami akan begitu. Allah mengatakan qala khsa'u fiha. Jangan banyak bicara kata Allah. Ikhsa'u fiha, berdiamlah di dalam neraka. La tukallimun, jangan kamu dialog lagi sama saya, jangan ngomong lagi sama saya. Kamu bersabar tidak bersabar, kamu akan saya bakar dalam neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kelima-lima ini. Bahkan nanti bukan 5-4 ya, karena nanti terakhir surga atau neraka ya. Paling enggak 5-5 ya, 5-5 ini akan dilalui oleh manusia itu. Yang pertama dilalui kematian. Siapapun dia senang tidak senang maka dia akan mati. Yang kedua senang tidak senang, dia akan masuk ke dalam kubur. Yang ketiga senang tidak senang, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Walaupun dia tidak yakin hari kebangkitan. Seperti kafir Quraisy mengatakan, idza muziktum kulla mumazzaq innakum la fi khalqin jadid. Kalian kalau sudah jadi tulang belulang, apakah mungkin dibangkitkan di padang mahsyar?
Yakin tidak yakin kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Mana dalilnya? Al-Quran semua menunjukkan seperti itu. Hadis juga demikian. Makanya perbanyaklah baca Al-Quran. Paling enggak kita tahulah isi-isinya. Perbanyaklah membaca hadis. Hadis juga ada baca juga. Paling enggak baik lalai dah mendawah tapi kedua putang memang mendawah juga. Akan lebih bagus kita baca Quran untuk bertenang jiwa. Akan bagus kita baca hadis-hadis untuk menenangkan juga jiwa. Kemudian yang keempat, surga atau masuk ke neraka. Seorang itu harus melalui ini, Pak. Senang tidak senang. Ketika dijebloskan ke dalam neraka, senang tidak senang, sabar tidak sabar. Kalau dia sudah dapat kemarahan Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Saya rasa cukup sekian. Jam 6:30 lewat udah. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.